Shalom, selamat pagi adik-adik yang kami kasihi. Selamat pagi kami ucapkan dari kakak-kakak untuk semua anak-anak sekolah minggu Resort Cililitan. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah online kita. Dan yang melayani kita hari ini adalah kakak-kakak dari GKPS Cibubur. Kakak harap walaupun kita masih ibadah secara virtual untuk hari ini, adik-adik masih tetap bersemangat dan bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita dan memelihara kita setiap hari. Dan kita juga harus patut berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang sudah diberikan kepada kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita akan mulai dengan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik yang terkasih, karena anugerah Tuhan yang indah sudah diberikan kepada kita setiap hari, mari kita mengucap syukur dan berterima kasih. Kita bernyanyi, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi dari Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami berhimpun dalam persekutuan ibadah ini, karena Yesus Kristus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi pembela kami. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang beribadah saat ini, sehingga kami teguh berpengharapan serta dalam sukacita menanti janji Yesus Kristus, bahwa tempat bagi orang percaya telah tersedia di rumah Bapa. Penghiburan dan kerinduan kami adalah kedatangan Yesus kembali menghakimi orang yang hidup
dan yang telah mati. Maka kami pun akan dibawa ke tempat Bapa. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa darahnya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Karena Yesus telah bangkit, maka kita semua pun menang. Mari kita bernyanyi, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tita kita minggu ini dari Tita ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa. Menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Demikian Tita kita minggu ini. Yesus adalah terang dan cahaya buat kita semua. Dia telah memberikan terangnya kepada kita dan kita pun harus patut memberikan cahaya kita sebagai saksi Kristus. Dan mari kita bernyanyi, This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita agar kita dapat mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan
dapat memberi kita terang setiap hari. Tuhan telah bangkit, kita pun menang. Dan mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan untuk mendengarkan firman. Kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami, anak-anak kelas besar dan kelas remaja GKPS Cibubur, GKPS Lubang Buaya, GKPS Cililitan, dan GKPS Cipayung. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini juga masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena diberi waktu untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menurunkan Roh Kudus Tuhan, agar setiap hati adik-adik kami yang ada di rumah bisa membuka hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu,
dan akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Buat adik-adik kami semua, walaupun hari ini bukan hari Minggu, tetapi kita merayakan sebuah perayaan yang sungguh cukup besar buat kita umat Kristiani. Hari apakah itu? Ayo adik-adik, hari apa? Wah, kok dengar hari Lebaran? Ya, hari Lebaran itu untuk teman-teman kita yang Muslim yang sedang merayakan pada hari ini. Tetapi untuk kita umat Kristiani, hari apakah hari ini? Tadi kakak di awal sudah sebutkan loh. Hari apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari sebelumnya kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut dan kematian. Tuhan Yesus berada 40 hari bersama-sama dengan para murid. Telah berkali-kali Tuhan Yesus menunjukkan mujizat-mujizatnya dan menunjukkan penampakan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari bersama-sama. Sehingga pada hari ini kita merayakan hari kenaikannya. Kita akan pelajari bersama. Adik-adik, kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus mati, iblis akan bersukacita karena mengira bahwa Tuhan Yesus itu akan mati selamanya, tidak akan pernah bangkit dan tidak pernah naik ke surga. Tapi puji Tuhan, semua yang diharapkan oleh iblis tidak sesuai dengan harapan mereka. Apa yang terjadi? Menurut adik-adik, seandainya Tuhan Yesus itu tidak pernah bangkit, coba bagaimana iman kita akan diragukan oleh semua orang. Kakak akan jelaskan ada 3 hal. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit? Kita bisa baca di 1 Korintus 15 ayat 17, ada tertulis, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Coba adik-adik bayangkan, sia-sialah kepercayaan kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan pada perayaan Paskah. Yang kedua tertulis 1 Korintus 15 ayat 18, tertulis, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi puji Tuhan, kita tidak binasa. Ya, Tuhan Yesus bangkit juga. Orang yang mati dalam Tuhan Yesus bukan kebinasaan, tapi sebuah keberuntungan, karena kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba adik-adik, kita disebutkan kalau menaruh pengharapan kepada Kristus yang tidak bangkit itu, kita adalah orang yang paling malang. Tapi Alkitab sudah menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan kita adalah orang-orang yang paling beruntung, ya, bukan orang-orang yang malang. Adik-adik, pernahkah kita mendengar pesan terakhir? Biasanya pesan terakhir itu disampaikan oleh siapa? Ya, biasanya pesan terakhir itu bisa saja disampaikan oleh orang yang akan pergi jauh, ya. Bisa jadi orang yang akan pindah tempat sehingga ada kemungkinan tidak bertemu. Bahkan pesan terakhir juga bisa disampaikan oleh orang yang
yang mau meninggal biasanya. Dan kecenderungan kalau pesan terakhir itu adalah pesan yang sering kita ingat. Sering kita kadang kalau untuk orang yang sudah meninggal bisa disebut dengan kata-kata wasiat gitu. Jadi sehingga pada hari ini kurang lebih seperti itulah Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya di Bukit Zaitun. Dia sebenarnya ingin menyampaikan pesan terakhir kepada murid-muridnya, karena secara fisik Tuhan Yesus tidak akan bersama-sama lagi dengan murid-muridnya. Nah, di ayat inilah kita mempelajari pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menyampaikan apa yang seharusnya murid-muridnya lakukan, karena memang Tuhan Yesus tidak akan mati lagi, tapi Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Secara fisik mereka sudah tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berjanji pada konteks ini akan menurunkan yang namanya Roh Kudus yang akan mendampingi murid-muridnya. Jadi adik-adik, apa pesan terakhir Tuhan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya pada konteks teks yang kita pelajari pada hari ini? Jika kita baca pada ayat 8, ya, bisa kita perjelas, kita baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Murid-muridnya terheran-heran melihat Tuhan Yesus naik ke langit. Maka mulailah tertutup awan, kemudian mulai hilang dari pandangan mereka. Sementara murid-murid terus menatap ke langit, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata, "Hai orang Galilea, mengapalah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan terangkat ke surga dan meninggalkan kamu." Murid-muridnya terheran-heran, dan sejak kata-kata terakhir Tuhan Yesus itu, mereka terpisah secara fisik. Adik-adik yang terkasih, sekarang mari kita pelajari apa sebenarnya makna pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Selama hampir 1 tahun ini kita memasuki masa-masa sulit, masa-masa berat, masa-masa pandemi COVID-19. Mungkin kalau kita perhatikan selama seumur hidup adik-adik, bahkan seumur hidup kakak sendiri, kakak belum pernah merasakan wabah seperti saat ini. Ya, hampir 1 tahun sekolah tutup, berbagai perusahaan tutup sehingga banyak orang yang di PHK. Kondisi ekonomi negara-negara maju drop. Kondisi ekonomi dunia juga drop. Apa maksud dengan pandemi ini? Apakah ini akan tanda-tanda pada akhir zaman? Apakah ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab kenapa ini terjadi. Yang pasti COVID ini terjadi karena seizin Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Dan dalam nama Tuhan kita juga bisa melalui masa-masa sulit ini. Sehingga adik-adik, apa yang kita bisa lakukan saat ini? Baik pada saat pandemi, baik pada saat setelah pandemi ini berlalu, ataupun pada saat masa depan kita ke depan. Apa pesan Tuhan pada kita pada hari ini? Pesan Tuhan yaitu jadilah saksi Kristus. Ya, jadilah saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kita harus menjadi saksi Kristus, saksi yang mempertaruhkan nama Tuhan Yesus dalam hidup kita. Roh Kudus juga dijanjikan oleh Tuhan akan tercurah buat kita.
Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, walaupun secara fisik murid-muridnya tidak bisa bersama Tuhan, tapi Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus. Yesus ini yang terangkat ke surga akan meninggalkan kita, tetapi Dia juga meninggalkan Roh Kudus buat menemani kita. Adik-adik yang terkasih, kalau seandainya Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, seperti yang dijanjikannya tadi, bahwa Dia juga akan turun dari surga seperti kenaikannya ke surga itu, apakah saat ini kita sudah siap? Apakah adik-adik sekarang sudah siap? Pasti jawabannya selalu belum. Sehingga kita diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, untuk bersiap-siap, untuk diangkat oleh Tuhan Yesus kelak ke surga. Dan jangan lengah. Jadikanlah dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi Kristus. Apa yang dimaksud dengan saksi Kristus? Simpel saja adik-adik. Saksi Kristus adalah dimanapun adik-adik berada, tanpa harus mengaku sebagai Kristen ataupun menggunakan simbol-simbol Kristen, tetapi dari sikap hidup kita sudah menuturkan, sudah menunjukkan kehadiran Yesus atau sifat Yesus dalam kehidupan kita. Ini penting sekali kita perhatikan ya adik-adik, sangat penting sekali. Sebab setiap kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang Kristen yang tidak memangkul salib, itu tidak ada. Sehingga pesan Tuhan pada saat ini disebutkan, setiap kita harus bersaksi, baik di Yerusalem. Di Yerusalem itu artinya apa? Di Yerusalem itu artinya menjadi saksi di setiap keluarga. Saksi di Yudea artinya apa? Menjadi saksi di antara saudara-saudara kita yang beriman. Kemudian bersaksi di Samaria artinya apa? Bersaksi di antara orang-orang yang bukan seiman. Bahkan Tuhan yang sampaikan tadi di sini, sampai ke ujung bumi kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Bagaimanakah contoh yang harus kita lakukan sebagai saksi-saksi Kristus? Tidak perlu kondisi-kondisi yang susah yang harus kita kerjakan, ya. Tidak harus di mana-mana kita harus menyebutkan nama Tuhan, di mana-mana kita harus menyebutkan nama Yesus, tidak harus seperti itu adik-adik. Ya, gampang saja. Dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, seperti apa teladan Yesus kepada kita? Ya, bisa Tuhan Yesus itu kita kenal dengan apa? Dengan penuh kasih. Ya, kasihilah adikmu, kasihilah orang tuamu, kasihi saudara-saudaramu yang dekat maupun yang jauh. Kemudian sikap tolong menolong, ya selalu mau menolong orang lain. Tugas-tugas sederhana seperti itu pun sudah menunjukkan bahwa adik-adik adalah saksi Kristus. Adik-adik yang terkasih, kakak mau tanya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ada nggak yang bisa jawab? Saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Apa sih alasannya? Kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ada 3 alasan. Tuhan Yesus naik ke surga adalah penggenapan akan Injil. Ya, pada Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tertulis, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat buat kita semua, dan Dia akan segera datang untuk kembali untuk menjemput kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa dicurahkan. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu apa gunanya buat kita? Roh Kudus itu adalah sumber sukacita buat kita. Roh Kudus sangat berperan penting buat kita di dunia ini. Dia mendampingi kita dalam segala hal, memberikan kita sukacita, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita damai sejahtera. Alasan yang ketiga kenapa Tuhan Yesus naik ke surga adalah Dia akan mengirimkan kuasa itu kepada kita.
Kuasa yang tadi yang disampaikan adalah kuasa Roh Kudus. Ya adik-adik, seperti tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Adik-adik yang terkasih, inti dari kenaikan Tuhan Yesus adalah perpisahan yang meninggalkan berkat. Perpisahan yang meninggalkan rasa sukacita yang meliputi semua murid-muridnya di Bukit Zaitun. Sukacita karena Tuhan Yesus bukan pergi tidak kembali, tetapi dia pergi meninggalkan murid-muridnya dan akan kembali lagi. Serta Tuhan Yesus pergi juga dan mengutus Roh Kudus juga untuk menemani murid-muridnya. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus menjadi sangat relevan dan berarti kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita patut bersyukur adik-adik, dengan datangnya Roh Kudus, maka gereja akan selalu diingatkan oleh Yesus agar berjalan dalam kehendaknya. Jadi adik-adik, satu hal yang perlu kita camkan adalah kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah cerita-cerita fiksi belaka. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah kabar firman sukacita yang dari Tuhan langsung. Memang Tuhan Yesus tidak akan tinggal selamanya di bumi karena dia harus kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat buat kita orang-orang percaya. Sehingga sekarang kita setiap hari bisa berdoa, bisa memanggil Roh Kudus, bisa menyertakan Roh Kudus dalam setiap kegiatan kita. Dan Roh Kudus selalu setia untuk membantu adik-adik dalam menyelesaikan apapun masalah hidup yang ada dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak bagikan buat kita semua. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih telah Tuhan berikan firman yang begitu ajaib. Firman yang sangat kuat buat kami semua anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Cilitan. Terima kasih Tuhan boleh ingatkan pada firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk semua adik-adik kami. Kiranya mereka dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, dengan penyertaan Roh Kudus mereka bersedia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang sedikit ini yang bisa hamba-Mu sampaikan bisa berkenan di hadapan Tuhan dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian adik-adik ayat hafalan kita, dihafal ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah begitu baik buat kita. Mari kita juga memuji dan memuliakan Tuhan dan bersuka cita. Kita bernyanyi, ku mau bernyanyi, you are good to me. Melompat tinggi kau.
eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. Yes, you to me, and you're wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan rangkaian ibadah kami pada hari ini. Terima kasih telah membimbing kami dengan firman-Mu untuk menjadikan petunjuk dalam hidup kami. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan, para guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkenan dengan pelayanan kami, dan adik-adik kami, anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah dengan baik, dan di kemudian hari dapat berguna untuk kehidupan mereka. Marilah kita berdoa sesuai doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat menikmati hari libur pada hari ini.